Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullah assalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya. Janganlah kamu wafat melainkan dalam keadaan menjalankan ajaran Islam. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan, dirahmati Allah. Islam senantiasa menjunjung tinggi para penganutnya agar senantiasa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia adalah merupakan proses kehidupan yang harus dijalani, karena dunia merupakan tempat untuk bercocok tanam dari segala amal yang akan kita lakukan, dan di akhirat kelak amal tersebut akan menjadi bukti nyata agar kita hidup bahagia di akhirat sebagai kehidupan yang abadi. Kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan akhirat kekal abadi. Kehidupan di dunia dengan segala macam ujian dan cobaan, sedang di akhirat kita telah bebas dari ujian dan cobaan. Salah satu ujian dan cobaan yang tengah dan sedang kita hadapi saat ini telah memasuki tahun kedua adalah COVID-19 dengan segala varian telah membuat kehidupan manusia yang galau, susah, dan bahkan seolah sampai kepada tingkat frustasi. Sebagai orang beriman, Allah telah memberikan sebuah ketentuan agar kita tidak boleh putus asa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu khawatir, jangan cemas, jangan putus asa, karena kamu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang hidupnya optimis dalam menghadapi segala ujian atau cobaan. Tidak dikatakan beriman sebelum dia mampu lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan, dirahmati Allah. Sikap yang sepatutnya kita lakukan dalam menghadapi ujian itu terdapat di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita perhatikan, ada sikap yang serba ketakutan atau yang kita sebut dengan paranoid, dan sebaliknya ada yang acuh tidak acuh terhadap ujian itu. Kalau kita lihat masyarakat kita menghadapi COVID-19 yang sangat ketakutan, serba ketakutan. Tapi sebaliknya ada yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada sama sekali. Itu hanya buatan, apalagi diartikan konspirasi dan segala macam teori yang dua kutub ini yang sangat ekstrim. Di satu sisi ketakutan, di sisi lain tidak ada rasa takut
tapi malah menganggap enteng, tidak ada sama sekali. Padahal sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang terkena. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bersikap yang sebaiknya? Kalau saya menyarankan sikap jalan tengah, wasatiyah. Dalam Quran juga disebut Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Al-ayah. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa kami lahirkan hai manusia kalian semua supaya bersikap ummatan wasata, umat yang pertengahan. Supaya tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Tapi ambil yang jalan tengah, ummatan wasata, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi bagi manusia. Saksi yang dimaksud di sini apa? Saksi untuk menegakkan keadilan. Jadi wasatiyah itu bisa diartikan di satu sisi keadilan, di sisi lain wasatiyah itu adalah jalan tengah agar kita mampu menyelesaikan problematika yang kita hadapi, baik ekstrim yang ke kiri maupun ekstrim yang ke kanan. Sidang Jumat yang berbahagia, setiap kali kita mendengarkan khutbah Jumat, para khatib mengingatkan di akhir khutbahnya dengan ayat surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ta'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan, dan Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran itu. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah mensikapi secara adil setiap musibah yang tengah kita hadapi? Sebab kalau kita lihat media sosial yang luar biasa, seolah membuat kita terbelah di satu sisi, mengingatkan kita supaya hati-hati, tetapi sangkin berlebihannya serba ketakutan. Tapi di sisi lain menganggap ya enteng-enteng saja, tidak ada masalah. Nah, karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan di rahmati Allah, ayat ini sesungguhnya telah memberikan solusi bagi kita. Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Cara bersikap adil itu bagaimana caranya? Wal ihsan, yaitu berbuat kebajikan. Kemudian apa lagi? Wa ita'izil qurba, menunaikan sesuatu yang baik kepada keluarga terdekat. Jadi ada dua cara yang dimaksud di sini dalam rangka di satu sisi diperintahkan Allah menegakkan keadilan. Tetapi cara yang berikutnya yang harus kita hindari adalah orang-orang yang harus senantiasa mencegah wal fahsya wal munkar roba. Jadi ada tiga yang harus dicegah: kemungkaran, kekejian, termasuk permusuhan. Jadi tiga di depan, perintah berbuat baik, berbuat adil, memberikan kepada keluarga terdekat, dan tiga di akhir adalah mencegah dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan sikap yang tadi, ada tiga hal tadi yang saya sebutkan. Sikap yang terlalu takut, satu sisi sikap yang anggap enteng. Nah, kita ambil jalan tengah, sikap yang wasatiyah, pertengahan, proporsional. Mengapa harus kita ambil sikap yang proporsional? Karena Allah juga memerintahkan kita melakukan tiga hal dalam setiap menghadapi satu persoalan. Pertama, kita wajib melakukan ikhtiar. Kewajiban melakukan ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian setelah kita berikhtiar, karena kita punya keterbatasan, baik kemampuan kita berpikir, berbuat terhadap sesuatu,
Bahkan di sisi lain kita sebagai hamba Allah yang lemah, maka kita harus minta kekuatan kepada Allah. Dan kita mohon doa kepada Allah. Jadi ikhtiar satu sisi, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Kenapa kita wajib bertawakal? Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah sangat menyukai, mencintai orang yang bertawakal kepada Allah. Tetapi tawakal yang seperti apa? Ada orang bertawakal kepada Allah, dia belum berikhtiar, maka tawakalnya keliru. Ada orang bertawakal kepada Allah, belum berdoa, karena itu tawakalnya keliru. Nah, 3 hal ini menurut hemat saya sangat penting untuk senantiasa kita lakukan dalam menghadapi apa saja. Ikhtiar, doa, dan tawakal. Jadi ada 3 rumus. Rumus yang terakhir, yang ketiga juga adalah 3 hal yang juga tidak boleh kita lakukan tadi. Fasya wal munkar wal baghi. Saya tambah 3 lagi, yaitu sikap yang tidak boleh kita lakukan, yang dilarang oleh Allah dalam menyikapi sesuatu, yaitu sikap yang sombong. Kemudian yang kedua adalah sikap yang uzub. Orang yang merasa dirinya hebat, seolah dia paling hebat di dunia ini. Seperti Fir'aun, dia merasa lebih hebat dari Allah, sehingga dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi akhirnya Fir'aun tenggelam. Dan yang ketiga adalah sikap yang sombong. Jadi sombong, uzub atau merasa dirinya hebat, dan satu lagi adalah takabur, yaitu mendahulukan takdir Allah. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku sidang jemaah yang dimuliakan dirahmati Allah. Oleh karena itulah, sekali lagi Islam telah memberikan panduan yang cukup jelas tatkala kita menghadapi situasi dan kondisi termasuk musibah seperti yang kita rasakan COVID-19 saat ini. Karena itulah diperlukan ketabahan dan kesabaran kita semua. Karena kita yakin musibah insya Allah pasti berlalu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menguji hambanya yang sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah hanya menguji hambanya yang sesuai dengan ikhtiar yang dia lakukan oleh hambanya, sesuai dengan doa dan kemampuan yang dilakukan oleh hambanya. Ada orang bertanya begini, saya sudah terus menerus berdoa, ya Tuhan kok belum dikabulkan doa kami ini? Kami udah 2 tahun hampir berdoa ya Tuhan, kenapa belum Engkau kabulkan? Agar COVID-19 ini segera sirna, segera berakhir dari muka bumi ini. Maka saya ingin mengatakan bahwa doa itu pada waktunya akan diijabah oleh Allah, sebagaimana doa-doa nabi-nabi sebelumnya sebagai mukjizat. Doa itu sebagai mukjizat yang diturunkan kepada nabi sebelumnya dan juga kepada hamba-hambanya. Kita merasakan dalam hidup kita ini ada doa yang seolah seperti mukjizat yang diturunkan Allah. Tapi teruslah yakin, berdoalah walaupun belum semua dikabulkan Allah, maka orang yang berdoalah tetap akan mendapat pengampunan dan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan kesetiaan dan keikhlasannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'ali falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi berdoa itu harus dilengkapi dengan 3 hal. Pertama, kita harus yakin, sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga, kita berada di jalan yang benar. Dan ada orang yang berdoa tapi pada saat yang sama dia sedang tidak melaksanakan perintah Allah. Ada orang yang berdoa tapi saat dia berdoa dia ragu. Kita saat berdoa kemudian kita pada saat yang sama tidak yakin bahwa doa kita akan dikabulkan Allah. Kita sendiri nggak yakin bagaimana Allah mengabulkan. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan Jumat yang singkat ini kita senantiasa lakukan 3 hal, yaitu wajib ikhtiar, kemudian wajib berdoa dan tawakal kepada Allah. Dalam menghadapi COVID-19 juga wajib memperkuat iman, wajib aman, jaga jarak, dan wajib imun. Semoga imunitas kita ditingkatkan
sembari kita menghadapi ujian dan cobaan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minna minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, orang yang menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, kita terhindar dari orang-orang yang merugi, dan insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa memperkuat iman, amal soleh, dan terus melakukan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.